Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herminda Jakaria. Saya mahasiswa STIMIK 4, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dan cara meningkatkan IQ. Oke, sebelum lanjut ke video, kita intro dulu. Não se apega não, eu não quero compromisso. Nós mete tchau lá e tchau, é 100% bandido. Mas não se apega. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan cara meningkatkan IQ. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dari IQ. Intelligence Quartile atau IQ merupakan skor total yang diperoleh dari serangkaian tes standar atau subtes yang dirancang untuk menilai kecerdasan kepada manusia. IQ diciptakan oleh seorang psikolog, William Stanley, pada tahun 1912 berselalu mengadakan metode penelitian untuk tes kecerdasan yang dianjurkan dalam sebuah buku. Inti dari IQ, kecerdasan intelektual, yakni aktivitas otak. Nah, otak adalah organ luar biasa yang ada pada diri kita. Beratnya hanya sekitar 1,5 kg atau sekitar 5% dari total berat badan kita. Namun, barang kecil ini sangat berharga dan juga mengkonsumsi lebih dari 30% pada semua kalori yang tersimpan dalam tubuh. Otak memiliki 10 hingga 15 juta sel saraf yang setiap selnya memiliki ribuan koneksi. Nah, kita lanjut ke cara meningkatkan IQ. Cara meningkatkan IQ yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, pelatihan memori, mempelajari bahasa baru, belajar memainkan alat musik, sering banyak membaca, formal lanjut pendidikan, pemikiran psikospasial, keterampilan hubungan relasional, pengendalian eksekutif. Oke. Nah, pada pelatihan memori yaitu aktivitas pada pelatihan memori ini dapat membantu tidak hanya meningkatkan keterampilan memori, tetapi juga keterampilan berpikir dan bahasa. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk permainan seperti puzzle atau teka-teki silang, permainan konsentrasi, Rubik, hingga Sudoku. Nah, yang kedua ada belajar bahasa baru. Belajar bahasa baru dapat mengeksplorasi hubungan antar pembelajaran bahasa awal dan IQ. Faktanya, mempelajari bahasa melalui ucapan dan interaksi dari 18 hingga 28 bulan sangat bermanfaat untuk hasil kognitif dan secara otomatis meningkatkan IQ. Nah, yang ketiga ada belajar memainkan alat musik. Bermain musik bisa meningkatkan level seseorang dalam hal kecerdasan intelektual. Musisi biasanya memiliki memori kerja yang lebih baik ketimbang non-musisi. Peran penting musisi dimainkan memori ahli dalam kecerdasan alat musik. Ini wajar dan akan terjadi secara yang lebih efektif untuk meningkatkan IQ. Lanjut yang keempat, yaitu ada sering banyak membaca. Nah, pada dasarnya buku memang memiliki perkembangan kognitif yang hebat untuk otak manusia. Selain dapat meningkatkan ilmu, manfaat perkembangan buku semakin terasa ketika buku menjadi bagian dari kegiatan yang mengikat antar anak dan orang tua. Dalam penelitian terbaru, para peneliti menemukan bahwa ketika orang tua membacakan buku atau cerita untuk anak-anak mereka, biasanya anak memiliki kemampuan bahasa dan perkembangan kognitif yang lebih baik. Hal ini juga sangat membantu dalam pendidikan anak. Yang kelima yaitu ada formal lanjut pendidikan. Pendidikan dalam bentuk apapun sangat penting bagi perkembangan kecerdasan manusia. Survei IQ dan studi pendidikan mensurvei lebih dari 600.000 peserta dan menentukan dampak pendidikan yang baik untuk tingkat IQ. Nah, yang keenam ada pemikiran visuospasial. Nah, melalui tes ini, para peneliti biasanya menemukan bahwa peningkatan pemikiran
visual spasial juga mengarahkan pada peningkatan nilai dan tes IQ. Pemikiran spesial visual mencakup besarnya aktivitas seperti labirin, model 3D, game, dan tes IQ online. Nah, yang ketujuh ada keterampilan hubungan relasional. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa menggunakan teori kerangka relasional sebagai interferensi pada meningkatkan skor IQ secara signifikan. Studi terbaru ini biasanya meningkatkan IQ seperti penalaran verbal dan penalaran numerik. Diskusi di atas memungkinkan sulit untuk dipahami, tetapi beberapa pelatihan hubungan sederhana mencakup buku-buku tentang pembelajaran bahasa, perbandingan objek, dan perbandingan angka. Nah, yang terakhir yaitu ada pengendalian eksekutif. Kontrol eksekutif adalah kemampuan untuk mengelola aktivitas kognitif yang kompleks, yang juga mencakup manajemen dan relasional eksekutif. Studi menunjukkan fungsi eksekutif berkaitan adanya keeratan dengan berpikir terus-terusan, yang merupakan salah satu aspek kecerdasan manusia. Kegiatan kontrol eksekutif termasuk permainan serbal dan teka-teki. Itulah 8 poin cara meningkatkan IQ yang bisa Anda coba. Nah, kesimpulan dari IQ, tes IQ masih membingungkan dalam hal tes IQ standar untuk jenis kelamin, ras, dan kelas, atau bisa juga ketika kita tes IQ melabeli anak-anak seperti berkata atau tidak mampu, justru dapat berdampak pada karir akademis mereka dan biasanya merugikan siswa yang kurang beruntung. Jadi kesimpulan dari apa itu IQ adalah subjek yang berantakan. Dalam hal ini Anda harus melatih dari Anda untuk lebih berani dalam menguasai memori, sehingga seluruh hal yang ada pada diri Anda nantinya akan tercapai secara otomatis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait IQ. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mas não se apega não, eu não quero compromisso. Nós mete a rolar e tchau, é 100% bandido.